Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membuat sebuah video presentasi sebagai UAS mata kuliah Rekayasa Sistem Berorientasi Objek dengan dosen pengampu Bapak Novi Dian Natasha. Kelompok kami akan membahas terkait sistem pemesanan makanan di restoran. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Devina Putri, yang kedua Lailatul Kamalia, yang ketiga Monica, yang keempat saya Nicholas Wirastama, dan yang terakhir ada Sharon Putri Junaidi. Next slide. Adapun presentasi kami terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama ada analisa sistem terkait penjelasan singkat sistem. Yang bagian kedua ada UML atau perancangan sistem menggunakan Unified Modeling Language. Dan yang terakhir adalah implementasi sistem dengan menampilkan UI-nya. Untuk bagian pertama, analisa sistem, saya akan jelaskan. Jadi sistem pemesanan makanan di restoran ini terdiri dari 4 sistem. Yang pertama, sistem pemesanan menu oleh pelanggan menggunakan tablet. Yang kedua, ada sistem di dapur yang akan diakses oleh chef. Yang ketiga, ada sistem kasir yang diakses oleh kasir. Dan yang terakhir, ada sistem manajer yang diakses oleh manajer, di mana keempat sistem ini saling berhubungan dengan LAN atau Local Area Network. Untuk proses berjalannya, yang pertama, pelanggan akan datang ke restoran tersebut, lalu menuju ke meja kosong, di mana di setiap meja tersedia tablet untuk melakukan pemesanan menu. Kemudian, pelanggan memesan menu dan secara otomatis masuk ke keranjang belanja. Jika sudah selesai memesan menu, maka akan men-check out pesanan. Kemudian, pesanan yang terkonfirmasi tercheck out tersebut akan terkirim ke sistem yang ada pada chef, lalu chef akan langsung mengolah pesanan yang dipesan oleh pelanggan tersebut. Setelah selesai men-check out pesanan, pelanggan akan diarahkan ke kasir untuk melakukan pembayaran. Kasir lalu akan mencetak struk pembayaran dan diberikan ke pelanggan. Kemudian pelanggan akan membayar pesanan sesuai dengan struk dan kasir akan menerima pembayaran dari pelanggan. Setelah penerimaan pembayaran, kasir akan membuat laporan dan dikirim ke manajer. Dan manajer akan menerima laporan dan melihat laporan tersebut. Untuk bagian kedua, bagian UML, selanjutnya akan dijelaskan oleh Monica. UML atau Unified Modeling Language adalah metode pemodelan secara visual sebagai sarana untuk merancang dan atau membuat software berorientasi objek. Di dalam UML kami terdapat 4 diagram. Yang pertama yaitu ada use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan collaboration diagram. Yang pertama yaitu use case diagram. Pada tahapan pertama yaitu pelanggan, chef, manajer, dan kasir akan melakukan login. Setelah itu pelanggan akan memilih menu. Lalu pelanggan akan memesan makanan. Selanjutnya pesanan makanan tersebut akan masuk ke dalam sistem dan chef akan menerima pesanan yang telah dilakukan oleh pelanggan. Lalu pelanggan membayar pesanan tersebut dan kasir menerima pembayaran yang telah dilakukan oleh pelanggan. Selanjutnya, kasir membuat laporan yang akan dikirim ke sistem dan manajer akan menerima laporan tersebut. Selanjutnya, ada activity diagram yang akan dijelaskan oleh Lailatul Kamalia. Selanjutnya yaitu activity diagram. Activity diagram ini biasa digunakan untuk menjalankan proses bisnis dan alur kerja operasional secara langkah demi langkah dari komponen sistem. Activity diagram juga menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Yang pertama di sini ada pelanggan dengan sistem. Pelanggan tidak usah melakukan login kembali karena sudah dilakukan login, lalu sistem pelanggan langsung memilih menu, pelanggan memesan menu, dan yang terakhir pelanggan membayar pesanan. Yang kedua ada chef. Chef ini sistemnya yaitu menerima pesanan dari sistem pelanggan dan chef menyelesaikan pesanannya.
Yang ketiga ada kasir. Sistem dari kasir ini terhubung dengan sistem pelanggan yang dimana sistem di kasir ini menerima pembayaran pelanggan, lalu kasir ini membuat laporan untuk manajer. Yang terakhir atau yang keempat ada manajer. Sistem manajer ini yaitu menerima laporan dari kasir dan melihat laporan. Lalu selanjutnya ada sequence diagram yang dibacakan oleh Sharon. Dalam sequence diagram ini terdiri dari beberapa tahap, di mana tahap pertama sampai tahap keempat adalah login yang masing-masing dilakukan oleh pelanggan, chef, kasir, maupun manajer. Tahapan selanjutnya adalah pelanggan akan memilih menu dan memesan menu, yang kemudian pesanan itu terkirim kepada chef. Yang selanjutnya, kasir akan melihat laporan pembayaran. Kemudian, kasir akan mencetak struk, sehingga pelanggan akan menerima struk tersebut dan melakukan pembayaran. Selanjutnya adalah kasir akan mengubah status pembayaran dan juga membuat laporan. Laporan itu akan diterima oleh manajer dan dapat dilihat oleh manajer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dekina. Lalu selanjutnya ada collaboration diagram. Collaboration diagram adalah diagram yang mengelompokkan message pada kumpulan sequence diagram menjadi sebuah diagram. Lalu dalam collaboration diagram itu dituliskan sebuah metode yang dijalankan antara objek yang satu dengan objek lainnya secara keseluruhan. Untuk menggambarkan objek dari sebuah diagram collaboration, dapat menggunakan pilihan objek. Dan untuk menghubungkan antar objek satu dengan objek yang lainnya, menggunakan link. Seperti ini, di mana seluruh aktor akan login ke aplikasi masing-masing, di mana pelanggan akan login ke aplikasi pelanggan, chef akan login ke aplikasi chef, kasir akan login ke aplikasi kasir. Begitupun dengan manajer akan login ke manajer. Lalu selanjutnya, pelanggan akan memilih menu ke aplikasi pelanggan, lalu memesan menu. Lalu selanjutnya, chef akan menyelesaikan pesanannya melalui aplikasi chef. Kemudian, kasir akan melihat laporan penjualan. Lalu, kasir akan mencetak laporannya yang akan menjadi struk pembayaran. Selanjutnya, pelanggan akan membayar pesanannya. Kemudian, kasir akan mengubah status pembayarannya, akan mengonfirmasi pembayarannya. Kemudian, kasir akan membuat laporannya melalui aplikasi kasir. Kemudian manajer akan menerima laporan dari kasir. Kemudian setelah itu selesai. Selanjutnya akan dibacakan mengenai UI oleh Nicholas. Baik, untuk bagian ketiga mengenai pembahasan UI atau User Interface. Kami di sini menggunakan Figma, jadi suatu aplikasi desain grafis layaknya Adobe Photoshop maupun Adobe Illustrator. Namun memiliki perbedaan di mana Figma ini memiliki fitur khusus yang dapat mendukung untuk pendesain UI sebuah website ataupun suatu software. Nah, UI di sini kami tampilkan ada 5, ada dashboard login, dashboard pelanggan, dashboard chef, dashboard kasir, dan dashboard manager. Di sini saya akan menjelaskan terkait dashboard login. Nah, ini adalah tampilan dashboard login, di mana di sini keempat aktor, yaitu adalah pelanggan, ada chef, kasir, dan manajer, harus login terlebih dahulu dengan memasukkan username dan passwordnya. Namun khusus untuk pelanggan tidak perlu login karena sudah di otomatis login sehingga tidak perlu melakukan login untuk masuk ke dalam sistem. Baik, untuk dashboard selanjutnya akan dijelaskan oleh Monik. Pada tampilan ini, pelanggan dapat melihat menu yang tersedia, dan pelanggan dapat memilih makanan atau minuman yang mereka inginkan dengan cara menekan simbol tambah di atas gambar. Setelah itu, tampilan di layar akan berubah menjadi seperti ini. Pada sebelumnya itu, simbol tambahnya berubah menjadi angka. Lalu pada tampilan ini, yaitu review order,
Pelanggan dapat melihat kembali pesanan yang akan mereka pesan. Pada gambar terlihat jenis pesanan, lalu jumlah pesanan, dan harga total pesanan yang pelanggan pilih. Lalu pelanggan dapat mengklik order dan tampilan pada layar akan berubah menjadi seperti ini. Dan pesanan telah terkirim ke dalam sistem dan akan diproses. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sharon. Setelah pelanggan melakukan pemesanan, kemudian pemesanan tersebut akan masuk ke dalam dashboard kasir. Selanjutnya, kasir dapat mengklik salah satu pemesanan sehingga muncul tampilan sebagai berikut. Jika kasir sudah menerima pembayaran, maka kasir dapat mengklik konfirmasi pembayaran dan juga mencetak struk. Lalu struk tersebut dapat diberikan kepada pelanggan. Selanjutnya, untuk chef akan dijelaskan oleh Devina. Selanjutnya ada dashboard chef, di mana pada dashboard chef ini akan menampilkan pesanan-pesanan yang sudah dipesan oleh pelanggan, tertera dari T1 sampai T7. Kemudian, apabila pesanan tersebut sudah diselesaikan, chef akan mengonfirmasi melalui mengklik tanda checklist hijau dan akan selesai terkirim semuanya. Lalu terakhir ada dashboard manager yang akan dibacakan oleh Lanatul. Yang terakhir yaitu ada dashboard manager. Di sini dashboard manager mendapatkan laporan dari kasir, yaitu laporan daily-nya. Di sini bisa dilihat ada laporan per daily. Di sini misalnya saja kayak laporan daily-nya itu di sini ada sesuai tanggalnya, jadi bisa dilihat dia si manajer ini mau lihat laporan tanggal berapa, lalu dia langsung dilihat di kanan sini. Lalu ada beberapa tampilan laporan per daily-nya yang bisa manajer lihat. Intinya dari manajer ini yaitu manajer menerima laporan dari kasir, lalu manajer melihat laporan dari kasir, lalu manajer lupa deh melihat laporan dari kasir, melihat laporan daily. Itu aja dari dashboard manager. Lalu yang terakhir ada kesimpulan yang sudah kita amati pada presentasi kali ini. Kesimpulan yang pertama yaitu sistem pemesanan menu yang berjalan pada restoran ini sudah memakai sistem yang dibuat menggunakan UML dengan berbagai diagram. Yang pertama ada use case diagram, yang kedua ada activity diagram, yang ketiga ada sequence diagram, yang terakhir ada collaboration diagram. Lalu sehingga para pelanggan yang datang bisa langsung memesan menu tanpa menunggu pelayan menghampirinya. Jadi pelanggan ke kasir hanya untuk membayar dan mengambil pesanannya saja. Dan kesimpulan terakhir yaitu sistem pemesanan pada restoran ini sudah terintegrasi karena sudah mempermudah semua belah pihak. Itu saja kesimpulan dari presentasi kali ini. Baik, sekian presentasi kelompok kami terkait perancangan sistem pemesanan menu di sebuah restoran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.